DPR menyetujui RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dana 4,8 miliar disiapkan untuk W20 dan Y20. Halo pemirsa, senang sekali saya Martina Marisan kembali menjumpai Anda dalam program Top Sepekan edisi minggu pertama bulan Juni tahun 2022. Selain kedua berita di atas, tim redaksi kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya setelah melakukan rapat pleno atas hasil RUU tersebut. Dalam rapat itu, 8 fraksi yang menyatakan setuju pada pembentukan RUU Provinsi Papua Barat Daya dan 1 fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat yang menolak menyetujuinya. Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlu mengetahui apakah pemekaran wilayah ini sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kehidupan rakyat Papua. Karena itu, pemekaran wilayah Papua harus lebih mendengarkan suara aspirasi masyarakat Papua secara mendalam. Ya, barusan rapat pleno Badan Legislasi menyetujui tentang harmonisasi, pembulatan dan pemantapan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dari 9 fraksi, 8 fraksi setuju bulat, 1 fraksi yakni Partai Demokrat mengembalikan kepada Komisi 2, artinya belum bisa menerima. Namun keputusan sudah bulat, sudah diambil karena 8 fraksi setuju untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Tinggal nanti kita surati Komisi 2 hasilnya dan selanjutnya Komisi 2 yang menyurati ke pimpinan untuk diagendakan di paripurna. Jadi Provinsi Papua Barat Daya itu penambahan dari Provinsi Papua Barat. Jadi ada 4 otonom baru. Di Papua Indo ada 3, di Papua Barat ada 1 yakni Provinsi Papua Barat Daya. Tadi itu pengesahan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan. Karena mekanisme penyusunan undang-undang yang usul inisiatif DPR itu harus diharmonisasi di Badan Legislasi. Karena sesuai amanat Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 bahwa setiap produk legislasi di DPR itu harus dibahas melalui AKD yang membidangi legislasi. Disusunnya, diharmonisasi itu di Badan Legislasi ini. Dari Jakarta kita kembali ke Manokwari. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut menyatakan Dewan Adat Papua mempertanyakan pemekaran suatu daerah diperuntukkan untuk siapa. Hal tersebut ditegaskan Dominikus Sorabut usai pengukuhan Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai di Manokwari, Papua Barat. Dominikus Sorabut khawatir dengan adanya pemekaran wilayah akan menyebabkan jumlah orang asli Papua semakin berkurang. Karena itu, ia berpesan agar MRP dan DPR Otsus dapat memainkan perannya untuk memberikan tempat terdepan bagi masyarakat adat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, penyelenggaraan side event W20 dan Y20 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, tinggal menghitung hari. Untuk kesuksesannya, event bertaraf internasional ini, pemerintah Provinsi Papua Barat menyediakan dana sebesar 4,8 miliar untuk mendanai event tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menganggarkan dana senilai 4,8 miliar rupiah guna menyukseskan side event Women 20 dan Youth 20 yang akan dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dari dana tersebut, panitia lokal akan mengelola dana senilai 2,8 miliar, sedangkan 2 miliar dikelola oleh panitia pusat W20 dan Y20. Dipercayakan sebagai tuan rumah, maka panitia lokal akan bekerja semaksimal mungkin dengan anggaran yang disediakan. Ini konsekuensi kita tanggung biayanya. Sehingga untuk menanggung itu kita membagi. Dari 4,8 M, 2 M kita bagi. 1 M-nya untuk W20, 1 M untuk panitia nasional dan U20. Yang kita atur panitia lokal itu bagaimana mereka punya akomodasi di sini, bagaimana penjemputannya, bagaimana ke titik-titik lokus yang mereka akan akan kunjungi. Karena nanti mereka ada city view, ada kunjungan ke Pulau Mansinam dan lain-lain seperti itu. Nanti teknis teman-teman dari sekretariat sampaikan. Itu yang kita kelola dari 2,8 M. Karena dengan hadirnya Bapak PJ, beliau pejabat gubernur, beliau mengarahkan untuk kira-kira seperti apa yang kita mengikuti untuk melakukan perubahan, termasuk melakukan perubahan dari yang tadi koordinator keamanannya ada di TNI Angkatan Darat, kita pindahkan itu kepada kepolisian. Kira-kira itu gambarannya. Sehingga alokasi pegang itu adalah 4,8 miliar untuk pelaksanaan 2 kegiatan ini. Werinusa menambahkan kesiapan panitia lokal sudah mencapai 95%. Selain materi, para delegasi juga akan berkunjung ke beberapa tempat untuk melihat lebih dekat aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Papua Barat. Untuk Y20, agenda lain yang akan dilaksanakan adalah penanaman terumbu karang seluas 2 hektar di perairan Teluk Doreri. Nanti ke Pulau Mansinam, mereka lihat semua situs yang ada di Pulau Mansinam. Selesai, mungkin jadwal sudah ada, mungkin Pak Sekretariat yang sudah lebih tahu. Selesai itu, kita rencana untuk mereka menanam terumbu karang. Karena kemarin di Balikpapan mereka tanam mangrove. Nah, jadi saya sampaikan untuk Balikpapan tanam mangrove, kami di Papua harus tanam terumbu karang. Lokasinya? Lokasinya di depannya Pulau Nusmapi, Pulau Lemon, di Mesutsuar. Nah, di situ 2 hektar ya dipersiapkan untuk menanam terumbu karang. Sementara untuk tema W20, isu yang akan diangkat adalah tentang perempuan pedesaan, perempuan disabilitas, dan ekonomi perempuan, serta kesetaraan gender. Dengan dilaksanakannya event bertaraf internasional ini, diharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda. Tetaplah bersama Top Sepekan. Side event Women 20 atau W20 dan Year 20, Y20 akan digelar di Manokwari Juni 2022. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Provinsi Papua Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan kelompok W20 dan Y20. Kegiatan ini merupakan mesin penggerak dari kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada November 2022 mendatang. Kegiatan berskala internasional yang digelar 20 tahun sekali ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Recover stronger, recover together. Dengan bekerja sama, dunia akan pulih bersama-sama serta menjadi kuat bersama-sama. Mari menjadi tuan rumah yang baik untuk sukseskan side event Women 20 dan Year 20 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Shalom,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, tidak berapa lama lagi kita di Manokwari, Papua Barat akan menjadi tuan rumah pagelaran event internasional, yakni Women 20 dan Youth 20. Kegiatan ini akan diikuti sejumlah perwakilan negara sahabat. Ini adalah kesempatan langka bagi kita di tanah Papua, karena melalui ajang ini kita bisa mempromosikan sekaligus memperkenalkan keberadaan tanah Papua. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama menyukseskan acara ini. Mari kita tunjukkan jika Manokwari mampu menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional sesuai tema yang diangkat, Recover Together, Recover Stronger. Hanya dengan bersama-sama kita akan keluar dari segala persoalan yang kini kita hadapi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Top Sepekan. Pemirsa, dalam pengukuhan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, pemerintah baik daerah dan provinsi diminta untuk membuka ruang bagi masyarakat adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Ketua Umum Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut mengukuhkan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai Keliopas Meidotga periode 2001-2026. Pengukuhan ditandai dengan pemakaian mahkota yang dilaksanakan di Rumah Adat Kantor Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai di Manokwari, Papua Barat. Keliopas Meidotga dalam sambutannya mengatakan, Papua Barat lebih khusus Manokwari adalah rumah kita bersama bagi seluruh suku dan budaya. Untuk itu, harus bersama saling mendukung dari berbagai pihak yang mendiami daerah Papua Barat. Mempunyai peranan penting dan sangat positif untuk melindungi masyarakat adat dan berbagai suku dan etnis di atas tanah ini. Karena Manokwari adalah rumah kita bersama. Ketua Umum Dewan Adat Papua dalam sambutannya menyampaikan pemerintah harus membuka ruang bagi adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Kepala suku raja harus tugas adalah pertama memagari wilayahmu. Pagar wilayah ada dua. Pertama adalah struktur. Struktur raja atau penyebutan lain harus dilakukan restrukturisasi. Lalu yang kedua adalah buat aturan. Hukumnya, hukum adatnya. Hukum adatnya. Lebih lanjut, Dominikus berpesan agar para ketua adat memagari wilayah adatnya dengan struktur yang kuat dan membuat aturan adat yang mengikat, sehingga tidak mudah diganggu oleh pemerintah. Sementara itu, mengawali prosesi pengukuhan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, Keliopas Meidotga, digelar parade budaya dari beberapa suku di wilayah Papua Barat. Sebagai penghormatan kepada pimpinan adat di wilayah 3 Doberai, beberapa suku dari Teluk Doreri, suku Arfak, Raja Ampat, dan juga dari wilayah Sorong Raya berkumpul menjemput Ketua Dewan Adat wilayah 3 Doberai, Keliopas Meidotga. Selanjutnya, masyarakat yang menggunakan beragam pakaian adat diiringi dengan alat musik serta nyanyian dalam bahasa daerah mengiringi Ketua Dewan Adat wilayah 3 Doberai menuju rumah adat.
Parade budaya dilakukan dengan tujuan memberi pesan kepada masyarakat di Papua Barat bahwa rumah adat di wilayah Doberai sudah dipimpin oleh ketua yang sah, yaitu Cleopas Meidotga. Sesampainya di rumah adat, Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Papua Barat yang diantar oleh keluarga serta masyarakat Papua Barat diterima langsung oleh keturunan dari Lodwig dan Baren Mandacan yang ditandai dengan pengalungan manik-manik dan juga noken sebagai tanda Cleopas Meidotga siap memimpin Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 18 Kasuari meluncurkan program pemberantasan buta huruf di Papua Barat. Program ini akan melibatkan jajaran Kodam, Kodim hingga ke tingkat Babinsa. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabriel Lema meluncurkan program pengentasan buta aksara di Pantai Bakaro, Manokwari. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya program pengentasan buta huruf di seluruh Papua Barat. Majen Gabriel Lema menyatakan persoalan tingginya buta aksara di Papua Barat adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen. Menurut Pangdam, generasi Papua harus disiapkan dengan baik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui pengentasan buta huruf. Setiap anak di daerah ini harus bisa membaca dan menulis. Pangdam secara khusus memerintahkan seluruh Korem dan Kodim serta satuan-satuan tugas TNI di Papua Barat terlibat aktif dalam program tersebut. Nah sekarang mari kita sama-sama. Jangan ada lagi memposisikan bersifat ego sektoral. Tidak boleh. Tetapi kita sama-sama. Saya kira juga nanti dari Polda juga demikian. Semuanya kita. Kodam 18 Kasuari. Struktur, komposisi, organisasi itu sudah ada sampai di ujung. Kampung-kampung. Nah inilah yang tidak usah khawatir memberikan harapan bagi kita. Mari sudah kita lakukan, solusi yang ada mari kita laksanakan. Pangdam juga menegaskan bahwa butuh dukungan dari orang tua untuk memajukan pendidikan di Papua Barat. Sementara itu Niko Tike, staf ahli Gubernur Papua Barat mengakui saat ini 50% penduduk di Papua Barat masih buta huruf. Sehingga menurutnya butuh kerja keras dan kolaborasi semua pihak mengatasi hal tersebut. Sehingga dapat mendukung proses belajar hingga setinggi-tingginya. Program pengentasan buta aksara ini tidak hanya dilaksanakan di Manokwari, namun juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Kodim di wilayah Provinsi Papua Barat. Dalam program ini, Kodam akan bekerjasama dengan berbagai lembaga maupun pegiat literasi yang ada di Papua Barat. Nantinya, selain relawan, akan diterjunkan juga anggota TNI untuk membantu mengajar siswa di sekolah. Di kesempatan ini, Pangdam didampingi staf ahli gubernur dan ketua MRP menyapa sejumlah dandim dan beberapa kepala daerah melalui layar virtual. Persatuan Real Estate Indonesia REI Provinsi Papua Barat berharap industri properti kembali tumbuh di tahun 2022, di mana sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi telah siap dibangun di sejumlah kabupaten kota di wilayah Papua Barat. Real Estate Indonesia REI Provinsi Papua Barat tahun 2022 siap membangun sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat. Ketua REI Papua Barat, Julius Lois, mengatakan selama 2 tahun ini REI telah berjuang meminta masukan dan kebijakan pemerintah supaya rumah bersubsidi tetap berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah, meski ekonomi sempat tersendat dengan adanya COVID-19. Bulan Desember 2021 kemarin, pemerintah resmi melaunching Badan Pelayanan Tabungan Rakyat. Sehingga pada pertengahan Januari 2022 kemarin, para pengembang sudah kembali siap membangun rumah-rumah bersubsidi di Papua Barat. Akhirnya awal Januari kemarin sudah fix semua dan minggu kedua Januari sudah bisa jalan, sudah bisa running untuk rumah-rumah
utama rumah bersubsidi untuk memberikan subsidi kepada masyarakat biar masyarakat tetap bisa mendapatkan rumah yang terjangkau dengan harga yang terjangkau ya. Julius menambahkan, khusus untuk Papua Barat sampai dengan minggu kedua di bulan Maret, rumah yang dibangun ada 60 unit rumah. Khusus untuk Kabupaten Manokwari, ada 8 perumahan yang dibangun di daerah Amban, Maripi, Lembah Hijau, Andai, Arfai, dan wilayah Susweni, distrik Manokwari Timur. Pemerintah diharapkan dapat mendukung para pengembang yang ada di kabupaten kota, terutama dalam hal pembuatan saluran pembuangan, jalan dan lampu jalan di setiap rumah subsidi yang dibangun bagi masyarakat. Wisata perjalanan menuju puncak Triton Kaimana akan segera kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, dalam berbagai catatan sejarah, pemuda mempunyai andil besar dalam perjalanan hidup berbangsa kita. Pemuda tidak hanya menjadi penikmat sebuah pembangunan. Lebih daripada itu, para pemuda harus mampu tampil menjadi cikal bakar penerus estafet pembangunan. Papua Barat akan dipercayakan menjadi tuan rumah pegelaran event U20 pada bulan Juni ini. Untuk itu, saya selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Papua Barat mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mensukseskan event ini. Ini adalah kesempatan langka yang didapat Papua Barat, sehingga kita harus tunjukkan jika kita juga mampu menjadi tuan rumah yang baik. Recover together, recover stronger. Pelaksanaan Side Event Women 20 dan Youth 20 di Provinsi Papua Barat bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sejarah akan mencatat Manokwari Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Side Event W20 dan Y20. Mari tunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam event bertaraf internasional ini. Recover together, recover stronger. Dengan bekerja bersama, kita akan menjadi lebih kuat bersama. Terima kasih Anda masih menyaksikan Top Sepekan. Pemirsa, ada banyak cara untuk membuka bisnis rumahan. Salah satunya yang dilakukan Ibu Lastri. Dengan pengalaman menjadi seorang ibu muda, ia memulai bisnis membuka usaha bubur bayi. Seperti apa usaha yang baru dirintisnya ini? Berikut liputan untuk Anda. Usaha rumahan saat ini menjadi jamur di Kota Manokwari, mulai dari yang goreng-gorengan, minuman beraneka rasa, cemilan kekinian, dan juga makanan siap saji. Dari yang lokal hingga modern, tersaji dan berjejeran di sepanjang jalan Kota Manokwari. Namun dari semua gerai usaha makan, ada salah satu gerai yang unik dan berbeda, yaitu gerai Ibu Lastri, dengan usaha yang digelutinya yaitu bubur bayi. Bermodal pengalaman dalam mengasuh anaknya, Ibu 24 tahun ini mendapat ide untuk berjualan bubur bayi sejak Februari lalu. Ide ini diperolehnya karena menurutnya kebanyakan orang tua yang sibuk kerja kantoran tidak sempat membuat bubur untuk anaknya. Dengan usaha miliknya ini, ia yakin bisa membantu. Iya,
Apalagi orang tua yang kerja kantoran yang kadang tidak waktunya mepet untuk membuat bubur, karena kan butuh proses kalau buat bubur. Agak lama juga bikin bubur. Untuk menunya ada daging sapi, daging ayam, dan juga sayuran yang bervariasi dengan harga 10.000 per cup. Dengan modal awal sebesar 3 juta lebih, Lastri memperoleh penghasilan sekitar 150 hingga 200.000 per hari. Nah, pemirsa, bagi Anda yang sibuk dan memiliki bayi, mungkin Anda bisa mencoba bubur bayi milik Ibu Lastri untuk buah hati Anda. Pemirsa, selain Raja Ampat, Triton Kaimana adalah wisata alam bahari yang menawarkan keindahan lautnya dan alamnya yang mempesona. Namun, butuh perjuangan untuk dapat menikmati keindahan Triton. Seperti apa sensasi keseruannya mencapai puncak Triton? Berikut ini liputannya untuk Anda. Tanah Papua memang kaya dengan alamnya. Tak heran bila wisatawan, baik domestik dan mancanegara, kerap menjadikan Papua sebagai tempat buruan wisata. Triton Kaimana adalah salah satu wisata di Papua Barat yang terkenal dengan wisata alamnya yang mendunia. Perjalanan menuju Triton dimulai dengan menggunakan speed. Dengan mesin 115 PK sebanyak 2 buah, perjalanan kami menuju Triton dapat ditempuh sekitar 1 jam lebih. Cuaca pagi yang bersahabat menghantarkan perjalanan mulus kami memasuki area gugusan Pulau Triton yang mempesona. Perpaduan pulau nan hijau dengan air berwarna biru kehijauan jernih serta langit biru cerah membuat saya berdecak kagum atas maha karya Tuhan yang sungguh indah. Sayang sekali jika momen ini terlewatkan begitu saja tanpa diabadikan. Perjalanan sesungguhnya untuk menikmati keindahan Triton secara menyeluruh dari ketinggian baru dimulai setelah kami tiba di tepian. Yah, inilah perjuangannya, dikenal dengan 1000 tangga. Karena penasaran saya menghitung, apakah benar ada 1000 anak tangga yang harus kami lewati. Satu persatu anak tangga kami tapaki. Cukup menguras energi, karena selain pendakian yang berat, ada beberapa tangga yang kayunya sudah rusak, sehingga harus berhati-hati. Bagi Anda yang berencana ke puncak Triton, tak usah terburu-buru dalam menaiki tangga. Aturlah pernafasan dengan baik, bawa air mineral secukupnya, dan sebaiknya tidak membawa perlengkapan yang tidak penting. Bila merasa lelah, sebaiknya Anda beristirahat sejenak. Sebab bila dipaksakan, Anda mungkin akan merasa pusing dan bahkan mual. Sayang bukan bila Anda menyepelekan hal-hal ini, Anda harus berhenti di pertengahan jalan dan gagal mencapai puncak Triton. Setelah menapaki sekitar 760 anak tangga, kami pun tiba di ketinggian Triton. Triton pokoknya, saya tiba di Triton, nikmati alamnya, ciptanya Tuhan. Selamat menikmati. Gimana tadi cerita dulu sedikit perjalanan. Pakai lusa. Terbayar ya? Sangat terbayar. Sangat terbayar. Sangat terbayar. Ingat. Dan inilah keindahan Triton Kaimana dari puncak. Pemandangan yang luar biasa indah ini, siapapun Anda yang berdiri di sini pasti akan berdecak kagum. Sungguh panorama alam yang menakjubkan. Setelah puas menikmati indahnya Triton dari ketinggian, kami pun bergegas kembali sebelum sore tiba. Saat menuruni tangga, kita harus berhati-hati. Tak mudah melewatinya, apalagi hujan baru saja turun. Nah pemirsa, semoga informasi perjalanan kami menikmati keindahan Triton tadi dapat membantu Anda dalam mempersiapkan diri untuk berwisata ke Triton Kaimana. Enjoy the trip! Informasi wisata dari Kaimana tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Top Sepekan edisi kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Martina Marisan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.
Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.